Dari Nusa Tenggara Barat kita beralih ke Jawa Timur pemirsa, di mana penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi merebak di Lamongan, Jawa Timur. Sejumlah 180 ekor sapi dilaporkan terinfeksi virus PMK dengan 15 diantaranya dinyatakan mati. Penyebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi telah merambah ke 21 kecamatan di Lamongan, Jawa Timur. Menurut Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan, Sofia Nurhayati, ia mengatakan hingga awal Januari 2025, setidaknya sudah 180 sapi terjangkit PMK dan 15 diantaranya mati. Menurut Sofia, sumber utama penyebaran PMK berasal dari pasar hewan. Dan sebagai langkah untuk penanganan dan pencegahan, Disnakeswan menggalakkan pemeriksaan rutin di pasar hewan. Dinas juga mengimbau kepada para peternak untuk segera melaporkan jika ada tanda-tanda PMK di ternaknya. Jadi kejadiannya sebelum mengisi BBM itu sudah terjadi kebakaran dan yang dikemudikan oleh Agus Taufik, alamat di Desa Bagu, dan diperkirakan kebakaran itu akibat konsleting. Itu mobil pengecer BBM ya? Dan untuk membahas terkait dengan peristiwa tersebut mengenai mewabahnya penyakit mulut dan kuku pada sapi di Lamongan, Jawa Timur, kita sudah terhubung secara virtual melalui sambungan Zoom dengan Sofia Nurhayati, selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan. Selamat siang, Ibu Sofia. Selamat siang, Mbak Salsa. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Siang. Bu Sofia, mungkin pertama-tama saya ingin update lagi, Bu, terkait dengan data terkini. Apakah ada penambahan jumlah hewan ternak di Lamongan, Jawa Timur yang terpapar virus PMK dari 180? Data terbarunya seperti apa, Ibu? Ya, baik, terima kasih. Untuk update terkait dengan kasus PMK, saya rasa PMK ini tidak hanya di Kabupaten Lamongan, seluruh Jawa Timur ini sudah terpapar dengan PMK. Kalau update kaitannya PMK yang ada di Kabupaten Lamongan, ini setiap hari itu nambah 10 seperti itu. Sehingga sampai dengan saat ini sudah 190 sapi yang suspek PMK. Baik, dari 190 tersebut, apakah kasus hewan ternak yang mati jumlahnya masih 15 atau ada juga penambahan, Bu? Bu Sofia, apakah bisa mendengar suara dari studio? Iya, kalau untuk jumlahnya 15 dan mudah-mudahan tidak. Sudah, Kak? Sudah, Mbak Salsa? Iya. Jumlahnya masih 15 ya, Bu ya? Baik. Iya, masih 15, mudah-mudahan tidak ada penambahan lagi karena faktor kesembuhan pada kasus PMK ini sebenarnya 60% faktor kesembuhannya. Karena untuk sapi yang sudah tervaksin ini otomatis kesembuhannya ini lebih cepat. Artinya PMK ini tidak begitu menyebabkan kematian yang lebih serius seperti yang dulu-dulu karena sapi sudah tervaksin. Tapi bagi sapi yang belum tervaksin itu yang banyak mengakibatkan sapi itu mati. Baik. Kita harapkan memang tidak ada penambahan lagi ya, Bu, karena ada sudah tindak lanjut yang dilakukan oleh dinas terkait. Tapi Bu, mungkin boleh diceritakan bagaimana awal mula ditemukannya penyakit PMK ini? Virusnya dari mana sih, Bu, awalnya bisa terjadi secara masif di Lamongan? Iya, jadi untuk wabah PMK ini sebenarnya karena munculnya karena faktor hujan atau di iklim yang saat ini musim penghujan. Sebenarnya untuk bulan Januari 2024 itu hanya muncul 1 Februari dan seterusnya. Pada saat Desember ini yang memang munculnya lebih banyak untuk suspek PMK dan juga memang sudah positif PMK. Sampai dengan Januari 2025 ini lebih cepat untuk penularannya. Kemudian di bulan Februari ini perkiraan untuk puncak-puncaknya PMK. Lah ini faktor selain dari hujan tadi, ini sebenarnya faktor penularannya ini itu lebih cepat. Jadi faktor penularannya dari baik itu dari hewan ke hewan atau dari orang yang dari kandang yang sakit, karena yang sapi sakit
ke kandang sapi yang sehat ini juga bisa menular. Kemudian juga dari benda yang atau makanan yang dimakan oleh sapi yang tidak sehat, sapi yang kena PMK, dia tidak mau kemudian diberikan ke sapi yang sehat, ini juga bisa menularkan ke sana. Jadi untuk yang posisi kenapa di pasar hewan, karena pasar hewan ini begitu sapi ada yang kena PMK, ini memang harus kita pisahkan karena itu lebih cepat untuk penularannya. Jadi untuk sapi yang sehat harus dijauhkan dari sapi yang sudah terkena PMK. Baik, dari dinas terkait kan dari tempat Ibu, Dinas Kasuan Lamongan kan memang melakukan tindakan cepat ya Bu, langsung memantau turun ke pasar hewan yang ada di Lamongan, memeriksa bagaimana kondisi ternak di sana. Tetapi bagaimana dengan sapi-sapi yang mungkin dipelihara secara pribadi oleh peternak yang berdiri mandiri Bu, tidak di pasar hewan? Apakah ada tindakan juga Bu yang bisa dilakukan untuk mengecek kesehatan hewan ternak tersebut? Iya, jadi terkait dengan sapi yang posisi di peternakan rakyat ini memang kita mempunyai petugas-petugas kesehatan hewan yang posisinya ada di puskeswan di kecamatan-kecamatan itu bertanggung jawab untuk memeriksa sapinya. Sebenarnya para peternak ini juga kita himbau melalui surat apabila terjadi gejala klinis dari sapi itu untuk segera menghubungi petugas kesehatan hewan yang ada di kecamatan tersebut. Jadi tidak hanya di pasar hewan yang kita lihat atau yang kita kewaspadaan untuk sapinya, tapi di peternak rakyat. Justru yang di peternak rakyat ini yang juga banyak yang terkena PMK karena mereka rata-rata beli dari pasar hewan kemudian dimasukkan di dalam kandang di peternak rakyat ini, itu langsung dicampur, sehingga kita menghimbau kepada para peternak bahwa kalau membeli sapi di pasar hewan ini harus dipisahkan dulu selama 14 hari. Kemudian kalau sudah tidak ada gejala-gejala klinis itu segera itu bisa dicampur dengan sapi-sapi yang sehat. Tapi untuk sapi-sapi yang sehat ini kita himbau untuk segera divaksin karena vaksin yang dulu kita berikan ini masih vaksin yang booster, jadi vaksin 1, booster 1, 2, dan kemudian harusnya vaksin itu 6 bulan sekali ini diberikan sehingga kekebalan dari sapi ini bisa muncul. Nah, rata-rata dari peternak rakyat ini ada juga yang belum memahami bahwa vaksin ini harusnya 6 bulan sekali. Itu Mbak. Baik, dan untuk informasi Bu kepada masyarakat umum mungkin, karena kan sampai dengan saat ini BMKG juga mengatakan terkait dengan cuaca masih diprediksi akan terjadi musim hujan juga ya Bu sampai dengan bulan Februari, tidak hanya mungkin di wilayah Lamongan saja, tapi secara garis besar apa saja tanda-tanda umum yang terjadi pada ternak ketika memang sudah terjangkit virus PMK, ini sebagai informasi juga edukasi kepada masyarakat, seperti apa Ibu? Iya. Jadi edukasi ini sebenarnya kita dari petugas kesehatan hewan ini sejak awal waktu kita vaksin juga ini juga diberikan, apalagi PMK itu sudah ada sejak tahun 2022, kemudian 2023 tidak ada, muncul lagi di 2024 di akhir itu. Jadi gejala-gejalanya itu sapi itu biasanya dia lesi itu ada sariawan di mulutnya itu sariawan, kemudian dia lendirnya itu lebih banyak atau liurnya itu lebih banyak, kemudian dia tidak mau makan, kemudian yang berikutnya kuku namanya kan penyakit mulut dan kukunya ini luka. Itu gejala-gejalanya. Kalau sapi itu sakit, itu sebenarnya harus segera dilaporkan ke petugas kami, sehingga penanganannya tidak terlambat. Kalau penanganannya tidak terlambat, saya rasa itu sapi bisa sembuh. Tapi kalau sudah sampai sapi itu ambruk, itu sapi susah untuk disembuhkan. Nah, kemudian untuk berikutnya, bagi sapi yang sakit memang harus dipisahkan. Seperti tadi yang saya sampaikan, sapi yang baru beli memang tidak boleh langsung dicampur, dipisahkan dulu sampai 14 hari, baru kita lihat kalau sapi itu sehat bisa dikumpulkan. Kemudian kalau sapi yang sakit ini para peternak kita himbau supaya tetap diberi makan atau disuapi. Jadi sapinya itu disuapi biar dia tidak dehidrasi, tidak kekurangan makan dan mengakibatkan dia lemah dan akhirnya bisa ambruk. Nah, itu saran-saran dari kami dan membatasi pergerakan orang atau manusia, artinya siapapun yang masuk di kandang, baik itu kandang peternak rakyat maupun kandang dari peternakan yang menengah ke atas ini harus dibatasi, tidak boleh
mereka masuk. Jadi artinya kita kan tidak tahu karena PMK ini dari virus. Virus yang juga bisa dibawa oleh manusia, bisa dibawa oleh udara, sehingga kita harus membatasi itu. Dan itu para peternak harus kita berikan sosialisasi atau komunikasi, informasi, dan edukasi pada para peternak. Jadi kami tetap menghimbau kepada para peternak kerjasama yang baik dengan petugas kami, Dinas Peternakan, tidak menutupi gejala-gejala tadi yang saya sampaikan ini, dan segera melaporkan gejala-gejala tersebut biar cepat teratasi. Baik, lebih cepat lebih baik ya Bu ya, sehingga dapat diatasi. Betul. Terima kasih Ibu Sofia Nur Hayati, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan, Jawa Timur, telah berbagi pandangan bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat. Yeah.